Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Luar biasa hari ini kita diperkenankan Tuhan kembali sebagai satu jemaat KB Altar Philadelphia Jakarta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memulaikan ibadah pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh besar dan dahsyat perkasa kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tetap pelihara kami, sehingga hari ini tetap kami bisa bernafas, berkumpul dengan orang-orang terkasih di sekitar kami. Saatnya Tuhan kami membawa hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, lawat kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan biarlah kami bisa membawa setiap syukur kami kepadamu, membawa setiap pergumulan kami Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong, kekuatan, dan sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bawa setiap syukur kita kepada Tuhan pun permasalahan kita. Angkat semua dalam doa, karena Dia Tuhan, sumber kekuatan yang hidup bagi kita. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk bisa membawakan firman Tuhan pada hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa membawakan firman Tuhan di GBI Altar Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami pada hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua dari hatinya Tuhan Yesus. Dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan secara sederhana, ini bisa kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bisa merubahkan hidup kami, dan semakin hari kami semakin mendengarkan firman Tuhan, kami semakin diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang ada di rumah bersama katakan amin, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca bersama-sama. Perikopnya judulnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat yang terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara terkasih, tema khotbah saya hari ini adalah melewati badai. Saudara, kalau kita lihat di perikop angin ribut diredakan dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, ternyata kisah ini tidak hanya diceritakan hanya dalam kitab Markus. Saudara, kalau kita lihat dari Injil Sinoptik itu adalah Injil yang ada dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kisah-kisah ini hanya diceritakan, ya angin ribut ini yang diredakan oleh Tuhan ini hanya dikisahkan dalam Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menceritakannya. Mengapa demikian? Saya percaya pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa, karena keempat Injil ini Bapak Ibu saling berkaitan. Kadang-kadang Matius, Markus, dan Lukas menceritakan tentang Yesus yang tidak ada di Yohanes. Demikian juga Yohanes menceritakan kisah Yesus yang tidak ada di Matius, Markus, dan Lukas.
Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dari Markus, dari Injil Markus Bapak Ibu, tentang angin ribut diredakan. Saudara, kalau kita melihat ke belakang lagi, kalau kita lihat Bapak Ibu bisa baca di Markus 1, 2, 3, dan 4 sebelum ayat yang 35, di sana dikisahkan bahwa Yesus melayani begitu banyak orang. Dia melayani orang yang sakit kusta, dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dia melayani orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dia menyembuhkan orang sakit dan dia mengajar dengan berbagai macam perumpamaan. Mengapa dia harus mengajar lewat berbagai perumpamaan? Supaya orang-orang Yahudi mengerti akan ajaran yang diajarkan, kebenaran yang Yesus sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai Tuhan sepenuhnya, dan juga Yesus sebagai manusia sepenuhnya, tentu posisi dia pada saat melayani, dia membawa sisi kemanusiaannya. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika dia melayani, dan saya percaya dia melayani dengan berjalan kaki, ya, dia berputar di daerah tempat dia melayani dan sangat jauh, dan itu membuat dia menjadi lelah, membuat dia menjadi capek, dan sebagai manusia, saya percaya dia juga sama seperti kita mengalami kelelahan. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melayani, dia nggak setengah-setengah. Dia mau melayani ke seberang Danau Galilea. Dan kalau dia harus menyeberang ke Danau Galilea, berarti harus menggunakan perahu Bapak Ibu. Saya percaya pelayanan dia masih banyak di seberang Danau Galilea. Contohnya kalau Bapak Ibu bisa dibaca Markus ya, ayat pasal 5 dan seterusnya, di sana lebih banyak diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit juga begitu banyak. Bahkan dia mengusir setan di daerah Gerasa. Kalau Bapak Ibu ingat kisah roh jahat yang masuk ke dalam babi yang jumlahnya 2000 ekor babi dan terjun ke jurang, di sanalah Tuhan Yesus melayani. Kalau Bapak Ibu juga bisa baca selanjutnya di sana, Yesus juga menyembuhkan perempuan rumah ibadat Jairus, dan dia menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan, dan di Betsaida Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Semua tempatnya itu ada di seberang Danau Galilea. Saudara yang terkasih, ketika Yesus naik perahu dan ingin melanjutkan pelayanannya, ketika di tengah danau dia mengalami yang namanya angin ribut, angin topan atau badai Bapak Ibu. Dan ketika ada badai, banyak air yang masuk dalam perahu sehingga membuat murid-muridnya yang tidak tertidur, mereka ketakutan. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus karena ketakutan. Dan Tuhan bangun dan dia menghardik dan membuat tenang keadaan Danau Galilea, dan danau itu pun tenang. Nah, saudara terkasih, saya mau katakan, garis bawahi kata badai. Saudara, yang namanya badai, dimanapun ada badai, pasti ada korban jiwa. Dimanapun ada badai, pasti ada kerugian. Dimanapun ada badai, pasti ada penderitaan dan ada kematian. Contohnya, di Amerika Serikat, pernah ada badai namanya Katrina yang menewaskan 1.836 orang. Lalu di Filipina ada badai Reming yang menewaskan 1.500 orang. Lalu ada badai topan Vincent, ada badai topan Sandy, badai topan Haihan, badai topan Lion Rock, Lan, bahkan tsunami yang menyebabkan 2 juta orang tewas. Lalu ada meteo tsunami. Semua itu adalah badai. Bahkan kalau Bapak Ibu minggu-minggu ini melihat acara di TV, ada badai Aida yang menyerang kota New York, sehingga kota New York banjir selama 12 jam. Dan kota New York hampir tenggelam selama 5 jam Bapak Ibu. Saudara terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya badai pasti membawa bencana. Demikian juga yang terjadi pada waktu ada angin topan badai di Danau Galilea. Saudara, dalam Markus dan Lukas menyebutkan yang namanya badai atau topan, di sana mereka sebutkan dalam bahasa aslinya itu adalah Lailaps atau storm atau badai topan. Tetapi Matius menyebutkan kata badai itu berbeda Bapak Ibu. Mereka menyebutkan dengan nama angin ribut atau seismos bahasa Yunaninya, yang artinya adalah badai yang diakibatkan oleh gempa bumi.
Saudara terkasih, saya percaya badai yang terjadi di Galilea itu sangat besar. Mengapa? Karena sampai air masuk ke dalam perahu dan membuat semua orang ketakutan. Nah, saudara terkasih, kalau kita bicara badai di sini bisa dikatakan adalah penderitaan. Badai di sini bisa kita katakan adalah pergumulan kehidupan kita. Badai di sini bisa dikatakan bahwa modal kita yang kita usahakan untuk berusaha belum balik. Badai di sini kita bisa katakan bahwa kadar rumah tangga kita yang mulai runtuh. Badai di sini kita mau katakan bahwa begitu banyak kesulitan hidup hari-hari ini yang dialami oleh orang-orang percaya. Itu namanya badai, Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita punya badainya masing-masing. Saudara terkasih, ada satu badai yang semuanya kita rasakan. Ada satu badai yang semua orang mengalaminya. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang biasa, orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang tinggal di gedung, orang yang tinggal di jalanan sekalipun mengalami sesuatu badai yang luar biasa yang namanya adalah badai COVID-19. Saudara, badai COVID-19 ini membuat semua orang kena dampak. Begitu banyak orang dirumahkan, begitu banyak orang karyawan dipecat, begitu banyak perusahaan yang turun omsetnya, begitu banyak mal-mal yang tutup, sehingga orang-orang percaya juga mengalami yang namanya kerugian besar. Dan ini dialami oleh semua orang. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama cara melewati badai. Kita mau belajar ada 3 cara untuk melewati badai. Yang pertama, bagaimana cara kita melewati badai? Yang pertama adalah kita harus menguasai diri dan tetap tenang. Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi badai, seharusnya kita tenang. Tenang di sini bukan artinya masa bodoh. Tenang di sini bukan artinya nggak mau tahu. Tenang di sini bukan artinya pasrah. Kalau mau mati, mati deh sekalian. Kalau mau jatuh, jatuh deh sekalian. Ya, kalau mau bangkrut, bangkrut deh sekalian. Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Kata tenang di sini maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus tenang. Karena kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa murid-murid juga gak bisa tenang. Karena mereka takut dan mereka panik. Sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Padahal kalau kita lihat latar belakang dari beberapa murid-murid Tuhan Yesus, ada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah semua bekas nelayan. Mereka semasa kecilnya, semasa remajanya, semasa hidupnya mungkin menghabiskan waktunya di pinggir danau Galilea. Dan kerjaan mereka adalah benar-benar mencari ikan. Harusnya mereka nggak takut. Harusnya mereka sanggup mengalami hal-hal yang namanya badai-badai seperti yang diceritakan Alkitab. Badai tofan, angin ribut, apapun itu namanya, sebagai nelayan harusnya sudah biasa. Saya mau katakan hari ini, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin. Saudara, kalau kita tenang, saya percaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi sayangnya, ketika kita ditimpa badai kehidupan, ketika kita ketimpa masalah, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ketika kita mengalami penderitaan yang seakan-akan gak ada habis-habisnya di musim COVID-19 ini, kebanyakan dari kita cenderung kita gak tenang. Dan kita tidak bisa menguasai diri kita. Dan orang-orang yang tidak tenang dan tidak bisa menguasai diri, mereka susah untuk berpikir dengan baik. Mereka susah untuk berpikir secara normal. Makanya orang-orang yang tidak tenang,
Ya, orang-orang yang mengalami kecenderungan dalam kehidupannya tidak bisa tenang karena suatu masalah kehidupan, biasanya mereka tidak bisa tidur. Biasanya mereka mengalami tidak enak makan. Dalam hidupnya gelisah, bahkan nggak bisa berdoa, bahkan nggak bisa beribadah, bahkan kehilangan sukacita yang dari Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan Yesus lagi yang menolong dalam kehidupannya. Dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas dan minta pertolongan bukan kepada Tuhan, tapi minta pertolongan kepada manusia. Itu yang salah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Saya mau katakan hari ini, tetaplah tenang. Sampai kapan, Pak? Sampai mujizat itu datang. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang tenang itu adalah orang-orang yang dapat menyelesaikan masalahnya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tenang mudah berdoa. Orang yang tenang akan berpikir positif. Masalah akan lebih cepat diselesaikan dengan yang namanya ketenangan. Nah, saudara terkasih yang kasih Tuhan Yesus, mari kita bisa menguasai diri kita dan tetap tenang untuk mengarungi kehidupan yang semakin lama semakin sulit ini. Karena saya sangat percaya dan yakin bersama dengan Yesus, kita akan cakap menanggung segala perkara yang ada di dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati badai kehidupan ini? Yang kedua adalah jangan menunggu badai. Markus 4 ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara terkasih, di sini diceritakan ketika murid-murid takut, mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolong. Saudara terkasih jemaat GBI Altar Philadelphia, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita seperti murid Tuhan. Kalau ada badai kehidupan, kita baru datang kepada Tuhan. Ketika ada badai kehidupan, kadang kita membangunkan Tuhan. Ketika datang badai penderitaan kehidupan, kita berdoa dengan serius kepada Tuhan dan kita berharap mujizat Tuhan. Kita beribadah dengan serius. Bahkan kita mulai bernasar, bahkan kita mulai membuat janji dengan Tuhan. Padahal yang betul adalah seharusnya sebelum badai itu datang, kita sudah siap. Jadi saya mau katakan, jangan menunggu badai kehidupan datang baru kita ingat Tuhan. Saudara terkasih, orang Jepang, orang dunia saat ini, bahkan di Jakarta sekalipun, di Indonesia sekalipun, sudah ada peringatan ketika akan terjadi tsunami atau gempa. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang nonton TV, tiba-tiba TV itu buram, atau tiba-tiba TV itu warna abu-abu seperti TV zaman dulu, dan di sana dikatakan bahwa hati-hati, potensi badai tsunami, hati-hati potensi bencana alam banjir, hati-hati bla 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 bla. Itu adalah peringatan dari pemerintah. Mengapa bisa begitu? Karena mereka semua punya yang namanya alat anemometer atau pendeteksi cuaca buruk. Bahkan mereka punya seismograf yang adalah pendeteksi gempa yang ditanam 4 meter di dalam kedalaman laut. Makanya ketika badai datang, sebelum badai itu menimpa, mereka sudah tahu ada badai. Contohnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, ketika di Jepang ada Olimpiade baru-baru ini, mereka ditimpa oleh badai namanya badai tropis Nepatrak dengan kecepatan 108 km per jam. Dan akhirnya, karena mendapat info ada badai, akhirnya Olimpiade olahraga dayung dan panahan dijadwalkan ulang. Supaya kenapa? Supaya orang yang bertanding tidak celaka. Lalu ada kisah lagi, ada badai topan yang namanya Haisen. Kecepatannya itu di Jepang 208 km per jam. Dan badai ini bisa membalikkan mobil. Karena ada peringatan, pemerintah Jepang akhirnya mengevakuasi penduduknya sebanyak 7 juta orang.
Bahkan kita hidup secara tradisional, kita bisa mengetahui kalau ada badai, ada gempa datang, ada tsunami datang. Dengan cara apa? Dengan secara alam. Ada tanda gempa, ada air laut yang surut, suara ombak yang nggak biasa. Itu adalah tanda-tanda. Ketika ada tanda itu, kita mulai bisa persiapan, Bapak Ibu, untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara terkasih, saya mau katakan hari-hari ini, mari kita bangun kehidupan kerohanian kita. Supaya kenapa? Supaya kita siap menghadapi setiap kondisi kehidupan, termasuk badai kehidupan. Nah saudara, kalau kita sebagai orang percaya membangun kerohanian kita, ketika badai itu datang, ketika penderitaan itu datang, maka kita akan bisa berkata seperti yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu lalui, yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk kita serius beribadah, kita serius berdoa, kita serius baca Alkitab, kita serius menyediakan waktu untuk Tuhan, kita serius untuk tinggal dalam Tuhan senantiasa. Saudara terkasih, karena saya dipercayakan oleh Bapak Gembala di bidang remaja dan pemuda di Ignited atau Youth, saya nggak bosan-bosan mengingatkan anak-anak saya, nggak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak Bapak Ibu untuk terus beribadah. Bahkan sebelum mau beribadah pun saya ingatkan mereka, yuk beribadah. Karena kenapa? Karena orang yang beribadah otomatis dia tinggal dalam Tuhan. Selagi mereka masih muda, selagi mereka masih bisa diajar, selagi mereka masih punya power yang luar biasa, punya kerinduan untuk beribadah, saya menekankan mereka semua untuk yuk kita setia beribadah. Dan ini pun juga berlaku untuk kita semua Bapak Ibu. Dan tentunya kalau kita semua sudah dewasa, tidak seperti anak-anak lagi, kita sudah harusnya sudah mulai sadar untuk tetap setia beribadah apapun keadaannya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, orang yang beribadah, berdoa, baca Alkitab, yang menyediakan waktu untuk Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Garis bawahi kata-kata ini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Kristen yang siap menghadapi tantangan badai kehidupan, saya mau katakan bahwa ia adalah orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan. Dia adalah orang Kristen yang siap menghadapi badai kehidupan. Orang Kristen yang siap menghadapi badai kehidupan. Mereka sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, hari-hari ini Bapak Ibu, jangan kita menunggu badai, jangan kita menunggu penderitaan datang duluan, baru kita mulai berdoa dan membangunkan Tuhan. Tapi sebelum badai itu datang, sebelum penderitaan itu menimpa kita, mari kita menguatkan diri kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk melewati badai kehidupan. Katakan amin. Yes. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa melewati badai? Yang terakhir adalah miliki pengharapan dan iman. Markus 4 ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Yesus mengatakan seperti ini kepada murid-muridnya. Yesus menegur murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya?
Karena Yesus tahu, di saat Yesus menyembuhkan orang sakit, di saat Yesus membuat mujizat, di saat Yesus mengajar kebenaran, memberikan perumpamaan-perumpamaan yang bisa dimengerti oleh orang banyak, di saat ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan, murid-muridnya ada di situ. Murid-muridnya tidak ada di tempat lain. Murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tetapi murid Yesus tetap takut. Saudara terkasih, saya mau katakan hari ini bahwa orang Kristen yang takut adalah orang Kristen yang gak punya iman. Orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kalau saudara bisa melihat di terjemahan Alkitab lain, di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sana kata-katanya lebih baik, lebih bagus Bapak Ibu, dan sangat menguatkan. Di sana dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Saudara terkasih, orang yang punya pengharapan itu, dia seperti jangkar. Saudara terkasih, kebetulan kurang lebih 3 tahun lebih saya ada di sekolah pelayaran, makanya saya tahu betul itu fungsi yang namanya jangkar. Jangkar itu bisa menahan kapal yang besar sebesar apapun. Supaya apa? Supaya kalau kena angin, kena arus, bahkan kena badai, kapal yang besar itu tidak goyah. Saudara terkasih, dan saya mau katakan bahwa orang yang punya pengharapan itu, pengharapannya tidak pernah sia-sia meskipun engkau lihat itu sia-sia. Saya mau katakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu menembus tirainya Tuhan, yang artinya adalah Tuhan pasti mendengar doa dan pengharapan-pengharapan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau doa kita tembus sampai ke tirainya Tuhan, otomatis pasti Tuhan mendengar. Otomatis pasti Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Otomatis pasti Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat berhubungan dengan erat bahwa orang yang berpengharapan, ia pasti memiliki iman. Orang yang berpengharapan, dia pasti memiliki iman. Contohnya Bapak Ibu, Abraham, dia dimasukkan sebagai bapak orang yang beriman. Karena apa? Karena pengharapannya. Kitab Roma menceritakan kisah Abraham kembali dan mengingatkan dia bahwa dia punya pengharapan dan iman yang luar biasa. Bapak Ibu bisa buka di Roma 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saya dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara terkasih, yuk kita lihat contoh seperti Abraham. Apapun keadaannya dia pada saat itu, setua apapun dia, selemah apapun dia, setidak mampu apapun Abraham, karena dia punya pengharapan dalam Tuhan dan pengharapannya tidak menjadi sia-sia.
Roma 5 ayat 5 mengatakan, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Jemaat GBI Altar Philadelphia, mari miliki pengharapan seperti yang Abraham lakukan. Mari kita miliki pengharapan meskipun gak ada dasar untuk berharap. Mari kita memiliki iman meskipun keadaan kita gak sesuai dengan kenyataan. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang mengalami kesusahan, begitu banyak orang mengalami kesulitan. Ada orang-orang yang broken home karena suaminya tidak bekerja. Ada anak-anak yang menjadi kurang ajar karena mereka tidak terdidik dengan baik. Ada anak-anak yang mulai melawan orang tuanya. Ada hubungan suami istri yang mulai renggang, mulai putus karena keadaan COVID-19 ini. Ada sebagian dari kita mungkin sudah tidak bekerja lagi. Ada sebagian dari kita mungkin bisnis kita sudah mulai tidak lancar lagi. Banyak hal yang kita alami yang tidak baik dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang-orang yang banyak ditinggalkan, meninggal oleh orang tuanya. Banyak orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihinya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi hanya satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini. Tetap harus punya yang namanya iman dan pengharapan. Meskipun tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Saudara terkasih, ketika kita berharap dan yang diharapkan itu tidak datang. Kalau orang dunia mengatakan, sudah, gak usah diharapkan lagi. Kalau orang beriman, apa yang diimankan, apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Kebanyakan dari kita, ya sudahlah, kita berhenti beriman. Tetapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, ketika gak ada harapan, ketika tidak pernah muncul pertolongan yang dari Tuhan, ketika tidak pernah ada mujizat yang kita lihat secara mata kepala kita sendiri, saya mau katakan hari-hari ini mari kita tetap berharap kepada Tuhan meskipun gak ada jawaban. Mari kita harus tetap punya iman kepada Tuhan Yesus meskipun iman itu belum kelihatan, hasilnya gak ada dan sia-sia. Saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melewati badai. Karena badai yang ada saat ini, badai COVID-19, ini dialami oleh semua orang termasuk hamba Tuhan. Dan inilah saatnya kita untuk menang atas badai. Inilah saatnya kita bisa melewati badai bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari tetap kita punya penguasaan diri dan tetap tenang. Mari kita Bapak Ibu, jangan menunggu badai. Persiapkan dirimu untuk menghadapi badai. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita punya yang namanya pengharapan dan kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya kita semua pasti akan dikuatkan. Kita semua pasti akan menjadi orang-orang Kristen yang lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kita semua, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat Tuhan GBI Altar Philadelphia dimanapun mereka berada saat ini. Biar semakin hari Tuhan kuatkan, biar semakin hari Tuhan teguhkan imannya, biar semakin hari Tuhan berikan mereka pengharapan. Mereka gak takut untuk melewati kehidupan ini. Biar semakin hari mereka diberikan kerohanian yang baik, mereka punya kerinduan untuk beribadah, mereka punya sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Meskipun mereka mengalami kelemahan, meskipun mereka mengalami sakit penyakit, meskipun mereka mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupannya, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segalanya dalam kehidupan mereka. Tuhan ampuni kami semua yang seringkali kami meremehkan Tuhan, yang seringkali kami gak setia kepada Tuhan, yang seringkali kami memilah-milih untuk beribadah, yang seringkali kami tidak setia kepada gereja Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, biar lewat firman ini kami ditegur, kami belajar bersama-sama bahwa orang-orang
Kristen yang selalu tinggal dalam Tuhan pasti akan disanggupkan, pasti akan bisa melewati badai. Karena iman kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa biar jemaat GBI Altar Philadelphia diberkati Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami, berkati juga para hamba Tuhan, pendeta muda, pendeta pembantu yang ada di gereja kami. Berkati juga setiap full timer yang ada di gereja kami ya Tuhan. Jadikan kami semua berkat dalam ladang pelayanan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mau menyerahkan sekali lagi jemaat GBI Altar Philadelphia ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap ada dalam badai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat GBI Altar Philadelphia yang diberkati Tuhan dan sanggup melewati badai bersama dengan Tuhan, bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu. Dan biarlah kami akan mentaatinya, seluruh kebenaran firman-Mu, dengan tidak sepotong-sepotong. Urapi kami semua yang akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Mari kita pegang roti yang adalah tubuh Kristus. Kita angkat ke atas, hormati Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya 2000 tahun yang lampau untuk menebus dosamu, dosaku. Dia yang tidak berdosa menjadi korban, dan dia memberikan korbannya, hidupnya harus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang berdosa diampuni dosanya, kita ditebus oleh darahnya, dan supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya dan kita pewaris kerajaan surga. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kembali kami mohon ampun Tuhan. Kami manusia yang tidak terlepas daripada segala dosa lewat tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Oh, sucikan, kuduskan, dan kami percaya Engkau sudah menebus, membayar lunas seluruh keberadaan kami, dibawa di dalam Golgota, dan Engkau mati, Engkau hidup, Engkau naik ke surga, Engkau berdoa bagi kami, dan kami orang berdosa yang menuju kebinasaan diselamatkan oleh anugerah-Mu, bukan oleh kebaikan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami apa-apa, tetapi karena kasih karunia yang kami terima. Terima kasih untuk itu hari ini kami peringati kematian Tuhan, bahkan sampai kedatangannya. Mari dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa, dan oleh bilur Yesus setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Engkau disembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa.
Jesus, terima kasih. Oh ya ralamasi, kiaramasi, diralamasi. Ya ralamasi, diralamasi, kiaramasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Engkau tidak menginginkan setiap anak-anakmu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kebimbangan. Tapi biarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Maka kami percaya, kami lepaskan, kami buang setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Karena kami telah menyerahkannya kepada Bapa di surga setiap kekhawatiran, ketakutan kami, dan Kau ganti dengan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa buat umat-Mu yang telah mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya biar firman ini terus hidup di dalam hidup mereka, menghidupi mereka, iman percaya mereka, dan mereka diberi urapan kuasa supranatural yang tidak terbatas, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amen. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Amin. Tuhan, yang tidak mempunyai pekerjaan, oh kami percaya Kau sumber segala berkat itu, curahkan kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk umat-Mu yang akan membawa persembahan, baik persembahan tatangan, baik ucapan syukur maupun juga persepuluhan. Kami percaya itu semua milik Tuhan. Kami cuma dititipi segala kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Maka kami tidak sia-siakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami kembalikan dengan sukacita, damai sejahtera, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Amin. Buka tingkap langit dan berkat-Mu Kau curahkan sampai berkelimpahan. Diberkati engkau, diberkati keluar masukmu, diberkati roti makananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, buyutmu, diberkati mantu, diberkati semua yang engkau lakukan berhasil, termasuk studimu, karirmu, usahamu, apapun yang engkau lakukan. Tuhan sumber segala berkat yang sanggup memberkati kita semua dan sudah memberkati kami semua sampai berkelimpahan. Amin. Terima kasih buat ketaatan, kesetiaan, kepercayaan mereka akan firman-Mu, dan mereka tidak takut lagi di dalam kekurangan karena Engkau mencukupkannya Tuhan. Amin. Terima kasih. Bagi yang berulang tahun dalam bulan lampau, Tuhan memberi panjang umur, kesehatan, kasih setia, anugerah. Kalau kami hidup adalah kesempatan untuk menyukacitakan hati Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kesempatan hidup ini, dan kami kembalikan untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, beri panjang umur, dan Tuhan terus tuntun langkah hidup mereka. Kalau Tuhan telah memberkati di waktu yang lampau, berkat-Mu lebih-lebih lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa, negara yang kami cintai, pemerintah kami. Hari-hari ini menghadapi masalah yang sangat sulit. Kami tahu ada urapan supranatural turun atas presiden kami, wakil presiden, para menko, para menteri, para aparatur negara, semua dari pusat sampai di bawah, sekalipun sampai di lurah, di desa. Oh Tuhan, dimanapun mereka mengabdi kepada negara yang Engkau percayakan, biar mereka sungguh-sungguh menjadi abdi negara, dan mereka berlaku jujur, setia, dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin bahwa walaupun kami, Tuhan, saat ini ada di dalam pandemi tersebut, kami percaya ada penyertaan Tuhan, Amin. pertolongan Tuhan. Kami dilingkupi dengan kasih dan anugerah-Mu. Jaga semua umat-Mu keluar masuknya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Amin. Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan. Kami terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus,
yang terus menyertai kami semua. Pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, diurapi dengan supranatural dari surga. Katakan sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.